Pada kesempatan ini, saya akan membagikan teknik bagaimana cara kita mengatur kolom tugas kelas kita agar ketika tertampil di sini dalam keadaan rapi. Sebelumnya, kita harus menyiapkan file Word seperti ini yang berisi kompetensi dasar yang akan kita ajarkan pada semester ini atau kompetensi yang akan kita ajarkan. Oke. Untuk yang pertama, dalam mengelola atau mengorganisasi classroom, kita awali langkah dengan membuat topik. Kita klik buat, kita pilih topik. Nah, untuk topik di sini, untuk memudahkan kita tinggal copy paste yang telah kita siapkan di dalam format Word. Namun, untuk menginput topik, saya sarankan kita mulai dari KD yang terakhir. Hal ini disebabkan karena KD yang kita input pada Google Classroom disusun berdasarkan urutan waktu. Agar urutannya tetap sempurna, kita mulai dengan KD yang paling akhir. Ya, ini KD 3.7, kita blok, kita copy. Seperti biasa, kita Ctrl V bisa, kita klik kanan paste bisa. Lalu kita tambahkan. Oke, seperti ini. Lalu kita lakukan proses yang sama untuk KD yang tersisa. Kita buat tambah topik. Lalu kita buka lagi, kita copy KD berikutnya, kita blok, kita copy, kita klik kanan paste. Seperti ini. Sekarang kalian lihat, ini dia sudah mulai mengurutkan. Inilah alasan kenapa saya mendahulukan KD yang paling terakhir. Oke, baik. Proses selanjutnya, seperti biasa, saya percepat saja. Sekarang perhatikan bahwa kompetisi dasar yang ada dalam classroom kita sudah tertata rapi. Dengan tertata rapi seperti ini akan memudahkan kita dalam melihat jumlah tugas, kehadiran peserta didik. Semuanya akan mudah. Jadi tidak amburadul. Kita bisa juga memeriksa per KD seperti ini, klik seperti ini, seperti ini. Oke. Nah, inilah langkah pertama kita. Berikutnya, setelah kita membuat kompetisi dasar, maka selanjutnya kita akan membuat daftar hadir. Yang akan saya bagikan saat ini adalah bagaimana kita membuat daftar hadir untuk satu semester. Sehingga kita tinggal menggunakannya secara berulang-ulang dengan menggunakan salah satu menu yang ada pada buat di sini, yakni gunakan kembali postingan. Oke. Nah, sekarang saya mulai. Untuk membuat daftar hadir, sebaiknya kita mulai dari buat, lalu kita pilih tugas kuis. Nah, hal ini dimaksudkan agar daftar hadir bisa terrekap pada masing-masing kompetisi dasar. Ikuti, kita klik buat, kita klik tugas kuis. Seperti biasa, seperti ini. Kita beri nama daftar hadir. Daftar hadir. Lalu, untuk blank kuis ini, kita klik. Nah, ingat sebelum kita membuat daftar hadir ini, alangkah baiknya kita menyiapkan daftar nama siswa dalam format Excel seperti ini. Ini dengan maksud untuk memudahkan pekerjaan kita. Kita tinggal melakukan copy paste. Baik, kita lanjutkan. Di sini misalnya kita bisa beri nama daftar hadir. Daftar hadir misalnya 10I1. Soal nama ini kembali kepada masing-masing kita. Kita copy, lalu kita pastikan di sini. Nah, jika kondisi jaringan baik, maka dia akan otomatis ya Bapak Ibu. Nah,
untuk pertanyaan pertama, kita beri nama. Setelah itu, yang ini kita ganti dengan drop down. Mengapa? Karena di sini akan kita langsung mengisi nama siswa. Sehingga kita dengan mudah melakukan rekapitulasi. Sekaligus memudahkan siswa dalam mengerjakan. Setelah kita ganti ke drop down, kita copy nama pada file Excel yang kita sudah siapkan. Biasa kita blok nama. Lalu kita copy. Kemudian kita pastekan di sini. Kita tinggal klik kanan, lalu paste. Nah, dia akan jadi seperti ini. Ini kita tanda centang ini wajib diisi. Berikutnya, kita tambah satu lagi pertanyaan. Baik, untuk saya, biasanya saya hanya menggunakan dua kondisi, yaitu nama dan pertemuan keberapa. Pertemuan keberapa. Mengapa? Karena absen yang kita buat ini hanya untuk satu kelas. Sehingga mudah. Namanya sudah ada, kelasnya juga otomatis. Misalnya kita rencanakan dalam semester ini ada 5 pertemuan, alangkah baiknya kita lebih. Jadi misalnya 1, kita bisa enter saja. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik, setelah itu ini kita tanda centang wajib diisi. Setelah itu pada pengaturan, nah ini karena absen kita batasi satu tanggapan. Yang ini kita jangan centang, kita hanya centang ini saja. Untuk presentasi, ini kita tanda centang. Yang ini bisa kita tambahkan pesan. Terima kasih telah hadir untuk mengikuti pembelajaran daring. Nah, ini contoh. Bisa dapat Bapak Ibu ubah sesuai dengan kebutuhan. Untuk quiz, kita nonaktifkan saja. Karena ini hanya untuk daftar hadir. Lalu kita simpan. Jika sudah selesai, kita tutup. Nah, di sini untuk memudahkan kita melakukan rekap, maka ini kita beri nilai jangan 100 tapi 1. Cukup 1. Tenggat waktu, misalnya kita batasi hari ini misalnya sampai dengan jam 2. Seperti itu. Lalu topiknya, nah inilah tujuan utama kenapa kita membuat topik dahulu. Tinggal kita lihat daftar hadirnya untuk topik yang KD keberapa. Misalnya saya untuk KD 3.4. Nah, dalam kondisi blank quiz seperti ini, Bapak Ibu jangan khawatir, nanti dia akan otomatis berubah. Lalu kita klik tugaskan. Tunggu prosesnya. Nah, dia sudah berubah dari daftar hadir. Dan untuk KD ini, kita klik, kita bisa lihat sudah berubah sesuai dengan nama kita tadi. Dan tinggal diisi oleh peserta didik. Berikut ini saya berikan contoh daftar hadir yang saya buat sebelumnya dalam penerapannya. Nah, ini saya beri nilai 1, artinya mereka hadir. Di sini juga bisa kita langsung memberikan komentar kepada para peserta didik. Nah, ini mereka yang sudah sempat isi untuk pembelajaran hari ini yang telah hadir. Nah, sehingga dengan proses seperti ini akan memudahkan kita ketika kita menyalin semua nilai ke Google Spreadsheet. Kita perhatikan. Masih diproses. Baik Bapak Ibu. Nah, dengan demikian kita akan mudah melihat. Oh, jadi dia lebih terstruktur. Daftar hadir dengan tugas. Ini tugasnya masih kosong, belum diperiksa. Jadi kita bisa lihat siswanya hadir, tugasnya bagaimana. Nah, kita tidak perlu repot lagi untuk membuka pada Google Form.
seperti yang terlihat saat ini. Nah, jadi ini mungkin hanya menjadi referensi kita untuk melihat timestamp-nya atau waktu mereka mengisi. Tapi hanya dengan memperhatikan di sini saja, Bapak Ibu bisa tahu. Karena ketika Bapak Ibu memberikan batas waktu pada tiap tugas atau daftar hadir, maka di sini akan ada keterangan terlambat atau seperti apa. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, daftar hadir yang telah kita buat, kita tidak perlu untuk membuat daftar hadir ulang. Kita dapat menggunakan daftar hadir ini dengan memanfaatkan menu gunakan kembali postingan. Baik caranya, yang pertama kita klik buat, lalu kita pilih gunakan kembali postingan. Baik, perhatikan. Nah, postingan ini kita pakai, kita klik di sini, lalu kita gunakan kembali. Nah, nanti muncul seperti ini. Tinggal topiknya yang kita ubah menjadi 3.5. Lalu tenggatnya kita ubah sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini saya tidak perlu jelaskan, tinggal kita ubah saja. Oke, lalu kita tugaskan. Maka daftar hadir ini akan ada di 3.5. Dengan membuat seperti ini atau mengorganisasi classroom seperti ini, kita dengan jelas bisa melihat tingkat kehadiran siswa pada setiap KD. 3.4, 3.5, 6, dan seterusnya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya bagikan terkait bagaimana cara kita mengelola Google Classroom dan membuat daftar hadir untuk satu semester. Terima kasih.